Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Farul dengan Ibu siapa? Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kandungan untuk mengetahui perkembangan janin Ibu apakah Ibu bersedia. Baik, jika Ibu bersedia, silakan untuk wali ataupun suami bisa silakan masuk Bu jika ada. Baik, pertama-tama bajunya silakan dibuka Bu, untuk kakinya nanti bisa diangkat. Untuk bagian yang tidak perlu, saya akan tutupi dengan menggunakan selimut. Nah, saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya pertama-tama kita inspeksi terlebih dahulu untuk bagian perut pasien mengalami pembesaran atau tidak. Biasanya pada trimester 2 dan 3 mengalami pembesaran. Lalu kita juga lihat apakah tampak membujur atau melintang. Nah, kita lihat juga pada bagian tengahnya, apakah ada pigmentasi linea alba atau tidak. Lihat apakah ada striae atau sikatrik atau tidak. Kita lihat juga apakah ada gerakan anak atau tidak. Setelah kita inspeksi, kita akan lakukan palpasi. Untuk kehamilan kurang dari 24 minggu, kita bisa melakukan palpasi menggunakan baru teman positif atau tidaknya. Sedangkan untuk lebih dari 24 minggu, kita menggunakan palpasi Leopold. Nah, pertama untuk Leopold 1, untuk pandangan kita menghadap ke muka pasien. Kita meletakkan tangan di atas fundus. Tapi sebelum itu kita bisa mengangkat tangan terlebih dahulu. Lalu kita akan letakkan di atas fundus uterus. Setelah itu raba secara perlahan. Setelah kita raba, kita bisa nilai apakah teraba tahanan memanjang yang menandakan punggung, lalu apakah ada rabaan yang teraba besar bulat keras yang menandakan kepala, atau besar bulat lunak yang menandakan adanya pantat. Apakah ada perabaan bagian kecil-kecil yang menandakan ekstremitas. Nah, umumnya pada kehamilan term, pada Leopold 1 akan teraba pantat. Selanjutnya pada Leopold 2 masih dengan posisi yang sama, tangan diletakkan di kanan kiri uterus. Kita nilai untuk apakah yang pada perabaan yang teraba punggung, kepala, pantat, atau mungkin ada ekstremitas atau tidaknya. Untuk pada kehamilan aterm akan teraba punggung pada salah satu sisi dan sisi lainnya akan teraba ekstremitas. Lalu kita lanjut ke Leopold 3, masih dengan posisi yang sama, dengan tangan di lateral kanan dan kiri dari simfisis pubis. Lalu lakukan perabaan dan salah satu tangan melakukan tahanan, di mana ini dilakukan secara bergantian. Kita nilai pada perabaan apakah terdapat punggung, kepala, atau pantat, atau mungkin ekstremitas. Nah, pada kehamilan aterm biasanya akan teraba bagian kepala. Nah, ketika teraba bagian kepala, kita akan lakukan pergerakan kepala, di mana ketika kepala bisa digoyangkan, yang menandakan dia belum masuk ke PAP atau pintu atas panggul. Sedangkan jika kepala tidak bisa digoyangkan, berarti kepala sudah masuk ke PAP, ke pintu atas panggul. Kita lanjut ke pemeriksaan Leopold 4, di mana posisi kita menghadap ke kaki pasien. Nah, saat posisi menghadap kaki pasien, tangan berada di lateral simfisis pubis. Jari-jari kita lihat apakah dia membentuk sudut atau tidak. Ketika dia membentuk sudut atau dia konvergen bertemu, dimungkinkan kepala bayi belum masuk ke pintu atas panggul. Sedangkan ketika dia membuka atau divergen, dimungkinkan kepala bayi sudah masuk ke pintu atas panggul. Sedangkan ketika dia sejajar, nah itu berarti kemungkinan sebagian kepala bayi sudah masuk ke pintu atas panggul. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan memeriksa tinggi dari fundus uteri itu sendiri. Kita tentukan terlebih dahulu tulang dari simfisis pubis, lalu kita tentukan bagian tengahnya. Setelah ditemukan, kita ambil meteran, ukur sampai bagian atas fundus. Kita ukur. Di sini didapatkan hasil 20 cm. Selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan kontraksi uterus. Kita letakkan tangan di uterus pasien dan kita rasakan kontraksinya. Kurang lebih 10 menit, kita bisa menentukan kontraksinya berdasarkan adekuatnya atau tidak. Lalu kita bisa tentukan interval atau frekuensinya. Kita bisa tentukan durasi atau lama kontraksi itu sendiri. Normalnya pada fase aktif akan teraba kontraksinya adekuat dan minimal terjadi 2 kali kontraksi dalam waktu 10 menit. Sedangkan untuk masing-masing lama dari kontraksi itu sendiri
40 detik, dan di antara dua kontraksi ada fase relaksasinya. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu dengan menentukan letak kepala dengan metode 5 jari. Kita letakkan di atas simpisis. Ketika kita bisa mencengkram kepala dengan menggunakan 5 jari, itu menandakan berarti kepala belum masuk ke pintu atas panggul. Sedangkan ketika teraba hanya 4 jari saja, itu menandakan 1/5 bagian kepala janin sudah masuk ke pintu atas panggul. Sedangkan ketika dia hanya teraba 3 jari saja, itu menandakan 2/5 kepala janin sudah masuk ke pintu atas panggul. Sedangkan ketika hanya teraba 2 jari saja, itu menandakan kepala sudah masuk 3/5 sudah masuk ke pintu atas panggul. Nah, ketika hanya 1 jari saja yang teraba, kira-kira 4, itu menandakan kira-kira 4/5 kepala janin sudah masuk ke pintu atas panggul. Sedangkan ketika dia tidak teraba sama sekali, itu menandakan kepala sudah masuk ke panggul. Selanjutnya kita akan melakukan auskultasi denyut jantung janin. Nah, di sini kita auskultasi menggunakan stetoskop Lanek, di mana sebelumnya pada pemeriksaan Leopard tadi kita sudah menentukan bagian punggungnya di sebelah mana, dekstra atau sinistra. Nah, setelah kita tentukan bagian punggung, kita tentukan juga puntum maksimum dari jantungnya tersebut. Semisal di bagian dekstra, kita letakkan stetoskop Lanek di bawah simpisis bagian dekstra. Setelah itu kita auskultasi, kita dengarkan selama 5 detik awal, kita hitung frekuensinya, kita istirahat di 5 detik yang kedua, lalu kita hitung lagi di 5 detik yang ketiga, kita istirahat di 5 detik yang keempat, lalu kita hitung lagi di 5 detik yang kelima. Jadi untuk total kita menghitung ada di 5 detik pertama, ketiga, dan kelima. Kita jumlahkan, setelah itu kita kalikan 4 sehingga kita mendapatkan hasil dari 1 menit. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemeriksaannya telah selesai, Bu. Bisa dipakai kembali bajunya. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk hasil pemeriksaannya semuanya normal ya, Bu ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.